Suasana gedung Komisi Pemberantasan Korupsi berselimutkan kain hitam pada Minggu pagi. Ini merupakan aksi yang dilakukan oleh pegawai KPK dan masyarakat sebagai bentuk penolakan terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah digodok DPR RI. Peserta aksi menilai jika undang-undang disetujui DPR, dipastikan KPK akan lumpuh dan bubar. Hal ini dikarenakan salah satu dalam aturan akan menyulitkan kerja penyidik KPK, diantaranya terkait sistem penyadapan yang harus izin terlebih dahulu ke Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya, para pegawai KPK terlebih dahulu melakukan aksi bagi-bagi bunga mawar putih kepada masyarakat yang berkumpul di Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Salah satu poin yang disampaikan dalam aksi ini adalah agar Presiden Joko Widodo mendengarkan aspirasi pegawai KPK yang menganggap revisi undang-undang ini adalah bentuk pelemahan KPK. Deddy Musoni, JAP TV. Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami hari ini akan bahas lebih jauh tentang revisi Undang-Undang KPK. Pak Ali, setuju atau tidak untuk merevisi Undang-Undang KPK ini? Ya, terima kasih. Yang paling penting itu adalah pokok kalimatnya. Pokok kalimatnya untuk dan atas nama kantor staf Presiden, dan Bapak Presiden sejak awal memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong DPR, terus mendorong para pemangku kepentingan, stakeholder terkait dengan yang memiliki kawan-kawan kampus, akademik semuanya, para ilmuwan, untuk memberikan dukungan penuh atas kekuatan yang namanya institusi KPK. Karena itu jangan lupa pada waktu Presiden menunjuk pansel, banyak sekali kan yang memprotes tuh. Tapi lagi-lagi Presiden memberikan pernyataan bahwa mengharapkan agar KPK tetap kuat, KPK tetap independen, dan KPK tetap bisa melaksanakan tugas-tugas dalam penegakan hukum. Itu dulu yang pertama. Sehingga diharapkan pada waktu hasil fit and proper test, seleksi, panitia seleksi tentang anggota komisioner itu adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas yang cukup, pengalaman, ilmu, moral yang tinggi. Jadi posisinya bukan pada posisi setuju tidak setujunya, tetapi posisinya adalah posisi melihat apakah rancangan undang-undang itu mendatangkan manfaat bagi KPK sendiri atau tidak. Nah, saya ingin menambahkan sedikit bahwa kemarin di beberapa kali media saya mengatakan bahwa Presiden sendiri belum tahu apa poin-poinnya, apa revisinya, dan lain-lain. Apakah benar DPR telah mengirim surat ke Presiden atau tidak? Tadi pagi saya dari kantor, dari Istana Presiden, kemudian saya setelah mengecek suratnya udah sampai. Dan Presiden membutuhkan waktu untuk mempelajari apa yang diajukan, apa yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita tahu bahwa rancangan undang-undang atau revisi undang-undang KPK itu adalah hak inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oke, baik. Pak Bambang, setuju atau tidak? Kalau dilihat dari sisi perubahan untuk ke arah yang lebih baik, saya secara pribadi sih setuju. Karena siapapun dia, jangankan DPR, anak bangsa manapun, kalau melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik untuk negeri ini, kita pasti setuju. Cuman di dalamnya substansi isi pasal-pasal itu juga harus sejalan dengan perubahan yang diamanatkan undang-undang untuk mengurangi tindak pidana korupsi lah. Kalaupun tidak menggerus atau membumi hanguskan sama sekali, setidaknya dapat mengendalikan secara hukum itu bisa mengendalikan, mengurangi tingkat korupsi yang sudah menggurita di Republik ini. Saya rasa itu poinnya. Tapi ada banyak pihak yang merasa revisi ini akan malah melemahkan KPK. Tanggapan Pak Bambang? Ya, itu masih bisa didiskusikan. Itu gunanya ada surat dari DPR, draft, diserahkan ke Presiden. Mungkin Presiden akan memanggil menteri-menteri terkait atau Pak KPK-nya sendiri tentang poin-poin itu. Apakah benar ingin mereformasi, ingin merubah ke arah yang lebih baik atau memperburuk? Dan saya kira seluruh anggota DPR yang merancang itu juga bukan orang bodoh. Artinya mereka kita anggap cerdas karena dipilih oleh rakyat, mewakili rakyat untuk memikirkan bagaimana
mengeliminir tingkat kejahatan korupsi di negeri ini. Saya rasa itu. Pak Ali sendiri, tanggapan Pak Ali, ini ada banyak pihak yang merasa revisi ini akan melemahkan. Kalau sebagai aktivis, sebagai masyarakat kampus, sebagai orang berilmu, saya ingin mengatakan bahwa gedung KPK itu nggak boleh disandra, ya, tidak boleh disandra. KPK itu adalah institusi penegak hukum, dan orang-orang yang ada bekerja di KPK itu adalah menurut saya tidak boleh menghimpun opini, tidak boleh menjadikan wadah untuk menghimpun opini, bekerja seperti orang para demonstran, tidak boleh. Itu tidak bagus, ya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa ini kan proses politik orang bernegara, ya. Kalau satu sisi kemudian ini adalah DPR menganggap bahwa ada badan legislasi yang mengusulkan, kemudian dari KPK sendiri tidak setuju, atau banyak pihak atau beberapa LSM tidak setuju, prosesnya seperti biasa. Prosesnya biasa, itu namanya saja draft rancangan, orang masih boleh perdebatkan di media. Tapi gedung KPK itu tidak boleh disandra. Apa urusannya Anda tutup-tutup itu dengan pakai kain hitam? Itu punya rakyat, itu lembaga negara. Anda tidak punya kewenangan sedikit pun membuat wadah itu menghimpun pendapat seperti orang berpolitik. Masuk aja partai politik. Tidak usah. Presiden mengerti apa yang hendak presiden lakukan. DPR juga seperti itu. Kalau ini namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau saya cuma mau bilang begini. Kalau orang melihat KPK seperti hari ini, ya kita melakukan koreksi, kemudian biarlah nanti KPK, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian presiden sendiri membutuhkan waktu untuk melihat. Mbak, jangan lupa, KPK itu ada 3 hal. Hal yang pertama itu adalah kepastian hukum. Hal yang kedua itu adalah asas keadilan. Yang ketiga itu adalah institusinya. Kepastian hukum, ada orang 4 tahun dibuat tersangka. Tidak pernah ada kepastian hukumnya. Ibu Fajriati, Gubernur Bank Indonesia, sampai mati dalam statusnya sebagai tersangka. Bos, ini kita bicara serius ini. Karena itulah maka saya mau bilang bahwa Presiden berkali-kali menekankan bahwa aspek penegakan hukum itu dengan upaya-upaya pencegahan itu menjadi prioritas dalam tugas-tugas KPK. Nanti kita lihat negara yang bekerja, bukan tidak boleh ada orang mengumpulkan wadah demonstrasi, kirim-kirim bunga, tutup gedung KPK dan lain-lain. Itu tidak bagus, tidak etis, tidak bagus kehidupan orang bernegara seperti itu. Baik, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.